Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pada sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Kalian udah siap apa belum pembelajaran? Sudah siap. Kalau belum bukunya dikeluarkan. Siapa yang belum buka buku dikeluarkan dulu. Oke, kalau sudah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa diwakilkan ketua kelas. Istaidun doaan biqalbi. Istaidun salaman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Nazrin. Waalaikumsalam. Sini, ambil sana. Nggak apa-apa. Kenapa telat? Dari mana? Kenapa? Dari air. Udah tahu belum kalau udah pembelajaran hari ini? Tahu. Kenapa kok telat? Karena nggak bawa HP atau emang gimana? Nggak bawa HP. Besok jangan ulangi lagi ya. Kalau diulangi lagi nanti ada hukuman. Kalau nggak boleh masuk di kelas. Sampai sini paham? Saya boleh duduk. Ibu akan membahas tujuan pembelajaran hari ini apa tentang peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep perubahan harga. Dua, peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian indeks harga. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan macam-macam indeks harga. Yang keempat, peserta didik mampu menguraikan tujuan perhitungan indeks harga. Sebelum ke tujuan pembelajaran, masih ingat nggak minggu kemarin materinya tuh tentang apa toh? Ya, apa Mbak? Yang benar? Pengertian penawaran uang adalah uang transaksi yang meliputi uang karta, yaitu uang kertas dan logam, dan uang kira, yaitu simpanan dan giro. Oke, pengertian Uang penawaran uang. penawaran uang. Betul. Saya yang mulai materinya tentang apa? Ya. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. 1. Tingkat bunga. 2. Tingkat inflasi. 3. Tingkat produksi dan pendapatan operasional. 4. Kondisi kesehatan dunia perbankan. 5. Nilai tukar uang. Oke, benar ya. Kemarin kita membahas penawaran uang. Pengertian apa? Faktor atau pengaruhnya itu apa? Nah, sekarang kita menjelaskan konsep perubahan harga. Nah, penyebab perubahan harga itu ada permintaan demand penawaran supply sama 3 perubahan biaya produksi. Permintaan nama lainnya demand yang berubah. Perubahan harga. Tahu kan perubahan harga karena apa? Tahu perubahannya ada 3. Apa ini permintaan, Tawaran. sama perubahan biaya produksi. Harga itu bisa berubah karena 3 ini. Adanya permintaan. Jika permintaan naik, harga produksinya juga naik. Begitupun sebaliknya, kalau permintaan turun, itu produk atau jasanya Turun. Terus yang kedua, penawaran. Jika penawaran naik, maka harga produknya menurun. Jika sebaliknya, jika penawarannya menurun, maka harga produksinya naik. Nomor 3, produksi biaya produksi. Perubahan biaya produksi. Jika biaya produksi suatu barang naik, maka harga barang naik. Begitupun sebaliknya. 1 sampai nomor 3. Contohnya misalnya kayak gini, perubahan biaya produksi. Namanya biaya produksi, semisal kalau kita jual, itu kan kita harus menghitung biaya produksinya dulu ya enggak? Dari bahan bakunya, prosesnya, penjualannya berapa. Kamu kan kalau menjual produk itu kan harus untung, ya enggak? Kalau kamu jual produk harus untung enggak? Iya. Harus untung.
untung kalau enggak kalau di sini biasanya apa ya? Punya keuntungan atau laba. Jika bahannya naik, maka yang kamu jual kan juga naik biaya produksinya. Logika nggak sama sini? Kalau biaya produksinya menurun berarti kamu jualnya juga harganya murah. Ya enggak? Permintaan juga indeks harga. Pengertian indeks harga itu apa? Ada yang mau membaca dikit? Ya masnya, ya baca mas. Pengertian indeks perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Ya. Tahun dasar, tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Ketika kondisi perekonomian dalam keadaan stabil dan jarak waktunya tidak terlalu jauh dengan tahun yang akan datang. Oke, makasih ya mas. Nah, maksudnya pengertian indeks itu perbandingan antara harga rata-rata tahun yang dihitung dengan rata-rata tahun dasar. Namanya tahun dasar itu jangka waktunya nggak lebih dari 3 tahun, paling 5 tahun, paling lama 5 tahun, paling cepat 1 tahun. Kayak perhitungan kemarin contohnya dasar sama tahun ini, kayak gitu ya, jangka panjangnya 5 tahun, kalau cepatnya 1 tahun 2 tahun perhitungannya, nggak jauh-jauh dari 10 tahun itu kejauhan, 15 tahun juga kejauhan. Terus macam-macam indeks harga. Di sini ada IHP, indeks harga produsen. Angka indeks yang digambarkan tingkat perubahan harga pada tingkat produsen digunakan untuk harga produsen maupun harga eceran. Namanya IHP. IHP singkatan dari apa? Indeks harga produsen. Namanya produsen. Berarti itu penjual atau pembeli? Penjual. Ya, penjual itu ada harga grosir maupun harga eceran. Contohnya apa toh? Siapa yang bisa angkat tangan? Warung. Ya, Harga 1 dus mie instan itu harga apa? 1 dus instan eceran Grosir. atau grosir ya? 60.000, lebih murah beli grosir ketimbang harga eceran. Ya, terus Harga eceran, harga satuan mie instan seharga 3.000. ya benar ya. Ya. Berarti kalau udah tahu harga eceran sama grosir, lebih mahalan mana? Grosir apa eceran? Eceran. Tahu nggak eceran sama grosir? Eceran itu satuan. Ya. Kalau grosir itu satu dus, Slop. satu pak tuh dia satu renteng misal minuman 12 renteng, satu rosin tergantung nanti kemasannya apa. Nah, terus yang kedua IHPB, indeks harga perdagangan besar. Angka yang menggambarkan perubahan harga komoditas pada tingkat grosir. Komoditas itu ada 3: pertanian, pertambangan, dan industri. Digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. Namanya harga perdagangan besar, berarti perdagangan besar ya. Tahu kan? Nah, di sini ada 3 komoditas: pertanian, pertambangan, sama industri. Contohnya ada yang tahu? Ya. Ya. Contohnya padi, jagung, singkong, cabai, dan terong. Ya. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Contohnya gas alam, batu bara, minyak bumi, tembaga, emas, perak, dan timah. Benar. Yang ketiga, industri. Contoh industri makanan mie instan, proses pembuatannya ada bahan baku atau input, proses dan output atau produk. Ya, sampai sini paham? Contohnya pertanian, pertambangan, sama industri yang lain? Jawabannya benar. Industri, namanya industri itu berarti apa? Bikin dari nol. Contohnya makanan mie instan. Kalau mie instan itu kan outputnya apa? Bahannya terigu. Setelah terigu diolah jadi proses hasilnya berupa mie. Gitu ya. Itu namanya contoh industri makanan, contohnya mie instan. Terus yang pertambangan ada minyak bumi, batu bara. Namanya pertambangan itu digali dari tanahnya digali, entah emas, perak, pertambangan, batu bara, minyak bumi, gitu ya. IHK, indeks harga konsumen, ya.
apa? Indeks barang atau jasa dikonsumsi penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Contohnya di sini tuh ada 11, tapi saya ambil 7. Digunakan untuk melihat inflasi di Indonesia. Kemarin kita udah jelasin inflasi itu apa. Ya, contohnya kelompok makanan dan minuman. Siapa yang mau menjawab? Ya, yang keras. Kelompok makanan, minuman, mie instan, Coca-Cola, air-air, kulit, air mineral, pasta, dan lain-lain. Ya. Yang kedua, kelompok transportasi terdiri dari angkutan umum, bis, motor, sepeda, go-kart, mobil, truk, kereta, dan pesawat terbang. Ya. Yang ketiga, kelompok peralatan, perlengkapan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Terdiri dari kulkas, mesin cuci, blender, setrika, penampungan nasi, meja kursi, lemari, kasur, tempat sampah, Ya. dan nasi. Oke, berarti contohnya gampang ya, kelompok makanan minuman. Tahu kan kelompok makanan minuman? Kalian pasti makan setiap hari, itu termasuk makanan atau minuman? Oke, Makanan. Minuman. Terus transportasi, kamu berangkat sekolah naik apa? Jalan. Dianterin naik sama apa? Naik motor. Terus ada yang angkutan di sini? Siapa yang naik angkot? Ada. Pulangnya. Ya. Kelompok peralatan, perlengkapan, dan pemeliharaan rutin di rumah tangga. Namanya rumah tangga itu banyak banget ya. Kalian sering menggunakannya kan? Contohnya tadi apa? Ada sofa, tempat tidur kalau kamu mau Kasur. tidur. Terus kalau kamu mau kamar mandi ada gayung, ada ember. Apalagi nanti peralatan makan, peralatan di dapur. Banyak itu namanya peralatan dan perlengkapan. Pemeliharaan rutin rumah tangga, namanya pemeliharaan berarti ada sapu. Kalau kamu bersih-bersih itu ada apa aja? Sapu, handuk, banyak ya. Penyedot debu, ya. Pemoncek, banyak. Terus yang keempat, kelompok kesehatan, dan selanjutnya siapa yang mau menjawab? Ya. Yang keempat, kelompok kesehatan, contohnya posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Yang kelima, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, contohnya PT Indosat, Indosat, Data Komersial, Bank BRI, Bank BRI, Pengadaan dan Produksi. Ya. Yang keenam, kelompok pendidikan, contohnya SD, SMP, SMA, SMK, MA, PAUD, madrasah, dan lain-lain. Terus yang ketujuh, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, contohnya pembinaan, wisata alam, mendaki gunung, yoga, bulu tangkis, lari, sepak bola, sanggar, harapan, angklung, dan kerajinan tangan. Oke, diperhatikan dulu ya temennya ya. Tadi temennya udah menjelaskan kelompok kesehatan. Kalau ke kesehatan tahu kan kalau kalian sakit kemana? Seringnya kemana? Dokter. Klinik. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan informasi, komunikasi itu satu. Contohnya kalau kamu komunikasi lewat apa? Handphone, HP, HP itu kalau ada nyawanya enggak? Kalau ada apa? baterai. Aplikasi WA. Ya, WA itu kan aplikasi apa lagi? Kuota, Kuota. Oh, kalau kuota terus beli apa? kartu, Kartu tuh ada apa aja? Smartfren, Telkomsel, Eksis. apa? Eksis, Ya, banyak ya. Terus jasa Kis. keuangan. Jasa keuangan tahu kan jasa keuangan? Banknya apa aja? Dana, GoPay, Oppo, Shopify. Ya, itu termasuk aplikasi ya. Kalau disebutkan masnya tadi aplikasi, tapi umumnya kalau jasa keuangan itu bank. Bank negeri maupun swasta. Terus kelompok pendidikan. Nah, kamu sudah menjalankan kelompok pendidikan apa aja? Ya, yang kamu jalani saat ini tuh sekolah apa? SMA.
Atas. Kelas berapa kalian? 11. Berapa tahun SMA? 3. 3 tahun. 3 tahun ya, benar. Terus yang IB, siapa yang mau baca? Ya. IB atau indeks harga yang dibayar petani. Indeks yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan. Ya. Ya, di sini baca dulu. Harga kebutuhan rumah tangga, baik konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pertanian, digunakan melihat harga dalam barang baik konsumsi petani dan memproduksi hasil pertanian. Oke. Kalau IB yaitu indeks harga yang diterima petani, indeks yang menunjukkan perkembangan harga produsen atau hasil produksi petani, digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani dan sebagai data penunjang dalam perhitungan pendapatan sektor pertanian. Oke, bagus ya. Terima kasih, Mbak. Di sini ada IB sama IT. Namanya IB itu indeks harga yang dibayar. B itu dibayar ke petani. Kalau IT indeks harga yang diterima petani. Bedanya IB bayar berarti petani bayar. Kalau petani bayar, kalau namanya petani itu kan harus bayar. Beli apa? Bibit, iya nggak? Sampai contohnya IB, siapa yang mau menjawab? Contohnya IB. Ya, tangan, boleh. Ya. Contoh IB yaitu harga pupuk, obat pembasmi hama, benih atau bibit tanaman, biaya tenaga kerja di bidang pertanian atau buruh tani. Ya. Contoh IT adalah hasil produksi tanaman padi pada bulan ini sebesar 10 juta, Jadi hasil pendapatan dari tanaman padi. ya. Benar ya contohnya ya. Nah, logikanya gini, IB itu kan bayar. Kalau petani kamu harus punya bibit. Beli bibitnya dulu Kak. Beli bibit ya Kak. Ya. Setelah beli bibit, beli pupuk. Pupuk. Setelah beli pupuk, kamu butuh tenaga kerja nggak? Butuh. Nah, kamu nanti bayar tenaga kerja karena contoh apa? Iya, misalnya lahannya tuh banyak berhektar-hektar, kamu nggak bisa keluar dulu yang mengelola, harus punya tenaga, jadi kamu harus bayar petaninya nggak? Terus yang IT indeks harga yang diterima petani, namanya diterima, berarti kan namanya petani harus menerima pendapatan dari hasil produksi yang kalian tanamnya. Contohnya padi, jagung. Setelah hasilnya kamu jual nggak? Akhir pembelajaran hari ini, sebelum kita akhiri, kesimpulan atau rangkuman untuk pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang tahu? Aku Ya. penyebab perubahan harga itu yang pertama permintaan atau demand yang berubah, yang kedua penawaran atau supply yang berubah, yang ketiga pembahasan biaya produksi. Ya. Ya, Ya. betul. Terus ada lagi? Nah, Akhir apa Mas? macam-macam indeks. Ya. Satu IHP indeks harga produsen, dua data indeks harga konsumen, tiga IAPB indeks harga perdagangan besar, Ya. 4 IB indeks harga yang dimiliki petani, 5 indeks harga yang diterima petani. Ya, oke. Kesimpulannya dari teman kalian, macam-macam indeks itu ada 4. Sudah disebutkan. Penyebab perubahan harga itu ada 3, udah dijelaskan. Pengertiannya juga udah, tujuannya juga udah. Ada yang masih bingung nggak? Tidak. Ada masih bingung? Berarti udah paham ya? Ya. Oke, kalau sudah paham, untuk materi selanjutnya kalian belajar masih perhitungan indeks harga itu macam-macamnya, perhitungannya ada banyak. Terus selanjutnya inflasi. Nah, kalian harus belajar, kalau nggak belajar membaca setidaknya tahu untuk minggu depan kita belajar selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ya, kalau tidak kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri berdoa bersama-sama akan disiapkan atau dipimpin oleh ketua kelas, kalau nggak wali kelasnya. Istaizu doaan iqabi.
Istaizu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi